Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Petugas haji embarkasi Lombok membopong hingga menyuapi calon haji lansia setibanya di asrama. Curi barang bawaan pengantar haji, 3 pencopet diringkus polisi. Seekor ular sanca ditangkap warga di Lombok Timur saat melintas di jalan raya. Tim gabungan dari berbagai kementerian Republik Indonesia mengunjungi sejumlah sekolah menengah di Kabupaten Lombok Barat untuk meninjau aktivitas pendidikan. Salah satunya di SMPN 1 Labu Api. Tim Kementerian Kesehatan, Dalam Negeri, dan Bappenas meninjau aktivitas belajar siswa di setiap ruang kelas. Kedatangan tim kementerian untuk mengecek langsung suasana belajar mengajar serta mengajak sekolah lebih mengoptimalkan pembinaan kepada para siswa. Sekolah juga diminta mengawasi tindakan kekerasan dan perundungan serta mengajak sekolah menciptakan lingkungan ramah anak. Pemda juga diminta mendukung layanan gizi bagi siswa sebagai upaya mendukung pertumbuhan anak. Terkait pada hari ini di SMP Negeri 1, aksi bergizi itu kan merupakan program gizi. Nah, fungsi-fungsi koordinasi yang kita lakukan pertama dalam fungsi rapat koordinasi teknis menajamkan di awal terkait dengan program-program kegiatan. Yang kedua, nanti kita minta melalui Bapeda dan perangkat daerah itu melakukan proses pemantauan bagaimana pelaksanaan program-program yang sudah ditetapkan dalam AWP itu berjalan setiap tahun dengan rapat-rapat koordinasi kedua. Jadi langkah antisipasi yang kami lakukan di sini di pelecehan seksual, kami memberikan pendidikan seks. Nah, jadi pendidikan seks itu salah satu itu selain di pelajaran IPA, ada di pelajaran olahraga juga. Kemudian didukung oleh program aksi bergizi, didukung oleh program sekolah ramah anak. Nah, jadi beberapa pilar itu kami harapkan bisa mengurangi hal-hal tersebut. Pihak sekolah berjanji akan meningkatkan sosialisasi dan pengawasan bagi siswa dengan melibatkan pihak lain termasuk pemerhati anak guna mencegah tindakan kekerasan dan perundungan dan pemenuhan gizi anak. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Banyak cara dilakukan warga untuk menjaga alam agar dijauhkan dari bencana. Seperti warga desa Pejangki, Kabupaten Lombok Tengah yang menggelar tradisi perang timbung untuk menolak bala dan memohon keselamatan kepada Sang Pencipta. Tidak seperti perang pada umumnya, istilah perang digunakan warga karena dalam tradisi ini mereka akan saling melempar satu sama lain menggunakan jajanan lokal yang terbuat dari ketan yang diberi nama timbung. Perang dibuka dengan mengarak dulang saji berisi makanan dan lauk pauk menuju pemakaman Serewe yang merupakan makam para leluhur warga untuk mendoakan para leluhur dan keselamatan bagi warga. Usai berdoa dan makan bersama, warga kemudian membagi diri menjadi 2 kelompok dan mulai berperang selama kurang lebih 15 menit hingga peluit dibunyikan oleh tokoh masyarakat menandakan peperangan telah usai. Tradisi perang timbung merupakan tradisi yang digelar warga sejak zaman Kerajaan Pejangki dan biasanya digelar pada bulan 4 kalender Sasak. Perang timbung sendiri ungkapan syukur warga atas anugerah kesuburan lahan garapan dari Sang Pencipta, sekaligus menjadi tradisi menolak bala bagi seluruh warga desa. Ajang perang timbung juga kerap dijadikan para muda-mudi untuk mencari jodoh di desa mereka dengan cara saling melempar satu sama lain sebagai simbol saling menyukai satu sama lain. Di kalangan anak muda sangat menarik dan cerita-cerita yang berkembang setiap tahunnya akhirnya menjadi suatu hal yang kemudian dilakukan setiap tahun. Bahwa kenapa harus ada lempar perempuan dengan laki-laki kemudian hadap belakang juga, membelakangi ini ya, tidak berhadapan tapi membelakangi. Itu ada niatan bagi
anak-anak muda, anak-anak yang masih lajang ingin mendapatkan jodoh itu melemparkan kalau kena dari pihak perempuan atau laki-laki, insya Allah jodoh akan semakin dekat atau akan mendapatkan jodoh tentunya. Tapi bukan langsung dengan orangnya, sebenarnya sudah ditentukan lah sama Yang Maha Kuasa. Cuma itu adalah salah satu proses ritual yang dilaksanakan. Di mana peninggalan nenek moyang kita harus tetap kita jalankan. Di sana bermakna untuk menolak balak, di sampingnya di situ juga terhadap masyarakat yang ada pekerjaan pertanian, peternakan dan pengusaha di situ, sehingga dengan adanya peninggalan ini kita dari anak cucu kita harus menjalankan terus. Karena dilakukan di tengah pandemi COVID-19, pihak desa membatasi peserta dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah resiko penyebaran COVID-19. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahayu Japar mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.